Hari-hariku lewati hanya sendiri tanpa kekasih, tapi tetap ku nikmati indahnya hari tanpa tambatan. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada cinta di hati. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Aditya Najwa, tentunya lewat Trans Center program Talk Show yang penuh informatif, berdedukatif, dan menginspiratif. Ini dia ABC Show! Di zaman sekarang ini banyak sekali karya-karya, alat-alat, dan hal apapun itu yang tidaklah terlepas dari sebuah karya seni. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang seni. Dan seperti apa sih karya unik yang sudah dihasilkan oleh seniman-seniman kita? Daripada penasaran, mari kita saksikan video berikut ini. Graffiti dengan mural. Kita tahu dari graffiti sendiri artinya itu ya penulisan, nulis. Udah jelas graffiti itu lebih ke tulisan. Kalau untuk mural sendiri mungkin lebih ke banyak media yang kita bisa pakai kali ya. Contoh kita bisa gambar kartun, kita bisa gambar pepohonan dan semacamnya. Dan cara pengerjaannya pun beda. Kalau graffiti itu lebih ke menggunakan cat semprot, tapi kalau untuk mural itu bisa pakai kapur, cat lukis atau cat yang lainnya. Kalau untuk penghargaan sendiri selama ini gue belum dapet karena gue nggak pernah ikut kompetisi atau lomba. Tapi bagi gue penghargaan yang besar buat gue itu adalah orang bisa menikmati karya gue, gambar gue udah seneng banget dan itu penghargaan besar banget buat gue. Langsung aja yuk kita undang siapa sih sosok yang ada di balik video tadi. Inilah dia, Angga Yudhistira. Halo Bang Angga. Iya. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanan sini, macet, lancar? Macet sih enggak, cuman ya lumayan menyengat Lumayan apa nih capeknya? Pasti seneng banget dong udah bisa datang ke sini, udah sempetin waktunya, makasih banget. Sama-sama. Bang, mau tanya-tanya ya pastinya. Silakan. Kan gak banyak tuh orang yang tahu tentang apa sih seni mural itu. Sebenarnya seni mural itu apa sih Bang? Seni mural. Mural itu apa ya, luas sih sebenarnya. Kita kalau bicara tentang mural dia luas banget. Kita bisa gambar ya, terutama kan mural itu gambar. Kita bisa gambar muka, kita bisa gambar pemandangan, bisa gambar pohon segala macem, bisa gambar tulisan juga. Dan pengerjaannya manual, menggunakan kuas, menggunakan kapur juga. Beda dengan graffiti. Oh, graffiti bedanya? Kalau graffiti itu dia lebih ke tulisan. Tulisan Dan cara pembuatannya pun dia menggunakan cat semprot atau pilok. Terus apa yang memotivasi Bang Angga nih sehingga Bang Angga nih tertarik gitu di bidang seni mural? Sebenarnya terus terang aja, gue sendiri dari SD, SMP, sampai SMA itu nggak bisa gambar. Paling jelek gambar gue. Ternyata pas masuk kuliah, ketemu temen, dia bisa gambar. Kok dia bisa nih gambar gue, kok enggak ya? Gue coba, di situ dari gambar yang tadinya kertas, makin besar. Dan sekarang
ya yang sekarang ini nih, mural, ngelukis tembok, triplex segala macem. Dari hal yang nggak biasa jadi bisa gitu ya kan? Iya. Biasa. Coba-coba berhadiah. Coba-coba berhadiah. Sejak kapan nih udah melukis mural nih? Udah lama nggak sih? Kurang lebih 5-6 tahun kayaknya. 5-6 tahun. Iya. Terus selain sibuk melukis nih, kegiatan lainnya Bang Angga nih ngapain nih? Kita kan pengen tahu juga nih. Kegiatan lain gua desain juga. Desain. Desain interior dan juga gue sebenarnya bikin lukisan kecil juga sih, cuman medianya pakai drawing pen, titik-titik itu pointillis, gambar sketch muka segala macem. Dan juga sampingan juga jualan kopi. Tapi bukan barista ya, gua bukan barista, gua Yang cuma penting tukang kopi. ikhlas ya, apapun itu dilakukan Ikhlas. dengan tulus hati. Ya, Pasti pengen hasilnya halal. akan baik pula ya. Terus Bang Angga nih, kalau misalkan dulu kuliahnya ngambil apa sih Bang? Kuliah teknik informatika. Informatika. Bukan Bukan anak seni. Bukan asli, nggak nyambung kan? Ya sekarang itu jasanya jadi bungkus uduk di rumah. Ya udah nih. Dan Bang Angga ini nggak sendirian ya. Kita masih punya satu lagi bintang tamu yang tentunya tertarik juga di dunia lukis. Langsung aja yuk kita invite, ini dia Kang Teddy. Halo. Halo Kang Teddy. Silakan duduk Kang. Silakan. Oke. Kang, gimana nih tadi perjalanan ke sini sensasinya? Wah, lumayan jauh ya. Ya. Naik ke studio kita, nyaman kan? Pasti seneng dong. Sehat. Suatu kebanggaan gitu ya, Iya. bisa hadir di sini. Iya. Terima kasih banyak. Iya, Appreciate. senang sekali saya. Terus Kang Teddy ini seorang seniman juga ya? Tukang gambar lah. Oh, gambar. Lebih jelas itu tukang gambar ya Kang ya? Tukang gambar. Terus emang backgroundnya Kang Teddy ini dari orang seni gitu? Oh, bukan. Saya background saya nggak ada apa namanya, nggak ada seni ya, nggak ada sekolah di seni, nggak ada kursus seni. Saya otodidak. Autodidak. Iya. Dari ayah ibu atau kakek nenek ada seni? Kakek saya pemain wayang orang Wayang dulu ya. Jadi kalau ayah saya nggak ada. Terus Kang Teddy jadi di seni lukis gitu? Iya, ya sebenarnya karena saya senang aja, senang coret-coret. Tahu nggak sih bedanya wayang apa sih itu Kang tadi kalau boleh tahu? Wayang orang. Wayang orang. Itu wayang orang itu dari khas mana sih? Kalau saya kan bukan wayang orang yang Jawa ya, ini yang Sunda. Oh, Sunda, Iya, di Bandung. Iya. Bedanya sama wayang Jawa kayaknya ada orang juga. Wayang orang juga ada, iya. Oh, iya. Cuman beda bahasa aja. Kok jadi ngomongin wayang gini ya Kang ya? Sebenarnya yang dari tadi di bawah apa sih Kang? Oh ini, mau lihat ya? Bentar. Oke. Jangan dulu, kita buat Oke, penasaran siap. yang ada di rumah ya. Dan baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan saksikan, kita akan lihat apa yang dibawa dari tadi sama Kang Teddy. Daripada penasaran, kita stay tune aja di sini terus. Tetap di ABC Show. akan lagi aku menunggumu di depan pintu dan akan lagi duduk manis ku merayumu. Cici Binat, enak sampai ke kacang-kacangnya.
Masih di acara ABC Show. Dan dari tadi nih kita udah kedatangan bintang tamu yang kedua nih, ada Kang Teddy, ada Bang Angga juga. Kang Teddy dari tadi apa sih sama bawaannya tuh kayaknya sibuk banget gitu. Apa sih Kang, boleh lihat nggak? Mau lihat ya. Saya buka ya. Ini. Wow, ini asli keren banget Kang. Iya. Daripada penasaran gimana videonya, daripada penasaran gimana videonya, kita saksikan aja video berikut ini. Daun ini banyak sebagai tanaman peneduh di pinggir jalan, banyak. Ini saya cari yang sudah kering betul dan jatuh betul, jatuh sendiri, nggak saya ngambil nggak yang hijau, jadi yang udah kering. Kurang lebih 2-3 jaman satu lukisan. Wow, ini keren banget ya pemirsa. Kang Teddy, gimana sih awalnya kok bisa gitu kepikiran buat ngelukis di daun gini? Awalnya cuma memanfaatkan, kebetulan di tempat saya banyak sampah-sampah daun kering ya. Daripada dibuang begitu aja, maksudnya dibakar, saya manfaatkan sebagai media lukis. Iya, memanfaatkan ya. Iya. Terus penghargaan apa aja sih nih Kang yang udah pernah didapat dari ngelukis daun ini? Penghargaan, saya sih belum pernah ikut kompetisi atau segala macam itu ya. Buat saya orang melihat karya saya, senang dengan karya saya itu sebuah penghargaan yang luar. Ya, Kang, ya, pastinya. Terus berapa lama sih Kang butuh waktu pengerjaannya nih kalau ngelukis daun ini sendiri? Tergantung ya. Kalau kebetulan saya melukis itu kebanyakan wajah, paling setengah badan, wajah setengah badan. Kalau untuk yang dengan pakaian yang biasa begitu ya, nggak terlalu banyak motif, bisa 2-3 jam. Tapi kalau yang misalkan batik dengan motif batik dan segala macam itu bisa lebih dari 3 jam, bisa sampai 6 jam. Wow, luar biasa ya pemirsa. Terus Kang, satu lagi nih, apa ya bedanya ngelukisnya kalau misalkan di daun yang masih basah sama yang daun udah kering gitu? Oh iya, saya memakai daun yang udah kering, betul-betul kering, karena kalau misalkan daunnya masih basah, jadi masih berubah, jadi teksturnya, catnya juga nanti berubah lagi, retak-retak. Gitu. Kalau misalkan itu, saya pakainya yang udah kering betul. Daunnya tuh daun khusus nggak sih, Kang? Enggak sih, yang saya pakai daun tanaman keras, tanaman keras seperti nangka, karet kuning, beberapa jenis beringin. Iya. Wow, luar biasa. Dan ini pertanyaan nih buat kalian berdua nih, apa sih kesulitan terbesar gitu dari ngelukis dari Bang Angga dulu deh? Kesulitannya ya, kalau untuk mural sendiri kan balik lagi ke tinggi ya, ada yang lebar. Kalau gue sendiri lebih susahnya ketika gue naik di atas nggak ada tangga, itu paling yang susah. Kalau nggak tangganya nggak nyampe ke atas, itu susah banget serius. Udah kita ngeliat semua lumayan serem kan. Gue soalnya agak sedikit takut juga sama ketinggian. Tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri. Dari yang biasa jadi luar biasa malah. Oh, luar biasa malah. Terus dari Kang Teddy sendiri gimana nih? Apa kesulitan terbesarnya? Melukis di daun itu kan daun itu kecil ya. Beda dengan melukis di ini standar ya, kertas atau kanvas gitu. Melukis di media kecil juga punya kesulitan tersendiri tentu. Dan permukaan daun itu licin, beda seperti dengan kanvas atau kertas gitu. Itu memang perlu sedikit kesabaran lah untuk itu. Pasti itu sulit ya Kang ya? Iya. Wah, sumpah ini luar biasa ya pemirsa.
tembok yang tadinya cuma dicat polos doang, ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Terus daun tadi tuh, yang maaf orang tuh biasanya bilang sampah. Tapi ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa, mempunyai nilai jual yang sangat tinggi, bahkan bisa menghasilkan uang ya Kang. Iya, alhamdulillah. Dan keren banget pastinya. Loh, kok mati? Ya pasti dia lagi dan dia lagi nih. Kok gelap sih? Ini siapa ya? Kang? Lah, ya, Mas. Lah, tuh kan dia lagi. Ah, bener. Jeng jeng. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Miss Wow yang paling kece, unik dan cetar. Dan kali ini saya bakal bawain fakta-fakta yang paling berbobot. Dan kali ini Miss Wow bakal bawain tentang melukis. Eits, tapi bukan lukisan biasa nih. Di luar negeri sekarang, tempat Miss Wow tinggal, itu banyak banget lukisan-lukisan dari orang luar negeri itu yang menggunakan 3D, 3 dimensi. Dan dapat apresiasi juga dari masyarakatnya. Dan hasil yang mereka buat itu terkesan nyata banget. Dan bener. iya dong. Penasaran kan seperti apa videonya? Nah, ini dia. Ternyata itu bukan cuma iseng, tujuannya tuh mulia banget. Biar pengendara berhati-hati dan pelan-pelan dalam berkendara. Inspiratif banget ya. Dan gak kalah lagi nih. Oke, next. Ada juga nih lukisan dari ampas kopi. Dengan tingkat ketelitian dan kesabaran yang banget, lukisan-lukisan dari ampas kopi ini bernilai cukup tinggi. Kopi juga diakui memiliki daya tahan yang baik, jadi nggak gampang rusak tuh lukisan-lukisannya. Apapun tentang kopi emang penuh inspiratif ya. Tapi nggak cuman itu nih, ternyata juga ada lukisan dari menggunakan lakban. Caranya itu menggunting lakban sesuai kebutuhan atau sesuai keinginan pembuat. Terus ditempel deh ke media yang udah ada. Tapi karya yang mereka buat menggunakan lakban itu nggak murahan loh. Jadi percayakan sama Miss Wow yang menyampaikan fakta-fakta berbobot. Wow, tepuk tangan lu dong buat Miss Wow. Ternyata kreatif ya Miss Wow. Ya, Keren oke. banget. Jadi sekian dari saya Miss Wow. Oke, Sampai Miss jumpa Wow. di fakta-fakta berbobot lainnya. OTW, Miss Wow, OTW. wow, sini dulu dong. Aduh, Sini, apalagi sini, sih sini. ribet banget. Tinggal jalan aja bilang OTW. Iya dong, biar kayak orang-orang kalau jalan itu bilang Kekinian. OTW nih. Iya. Nah, gini Miss Wow. Tadi kan Miss Wow udah ngasih informasi-informasi menarik nih buat kita. Yang pastinya inspiratif banget dong. Iya dong. Kita mau tantang Miss Wow. Miss Wow siap? Maksudnya gimana? Jadi gini, kita bakalan tantang Miss Wow buat main game. Gamenya itu ngelukis. Tapi ngelukisnya siap dulu nggak nih? Yang kayak tadi. Udah deh, siap dulu nggak? Itu sih gampang. Bener-bener ya nih, keturunan dari mana nih anak? Oke, kru mana kru? Miss Wow silakan duduk. Oke. Nih buat Kang Teddy ini saya kasih dulu ya. Oke. Kang Teddy dulu. Susah, kru gimana sih? Susah banget. Buat Miss Wow. Satu lagi. Ke rumah. Makasih kru. Jadi gini, kita bakalan tantang Bang Gae, Mas Teddy dan Miss Wow buat ngelukis dipakai media yang nggak biasa. Tapi kita tantang Miss Wow itu ngelukis di media yang menggunakan lakban. Yang sama kayak Miss Wow bilang tadi. Are you ready? Gampang. Kang Teddy siap? Siap. Bang Gae siap? Siap. Oke. Siap. 3, 2, 1, yo! Ayo dong, semangat. Kagum deh. Terkagum. Kang. Ada orang syok lihat Kang. lukisan lo. Nomor 1 apa, Kang? Boleh lihat? Udah kayak anak ujian SD ya lu. Kang Teddy, melukis apa nih? Lihat ya. Iya. Nah, pemirsa, daripada penasaran nih sama apa hasil lukisan mereka, jangan kemana-mana, tetap di ABC Show! Inikah namanya cinta? Oh inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah namanya cinta? Oh inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya.
sana, di sedang apa? Ku di sini merindukan dia. Malaikat baikku titipkan dia untukmu. Tolong jaga dia, dibangun dan tidurnya. Jangan sampai dia terluka dan Hari telah berganti, tak bisa ku hindari. Tibalah saat ini bertemu denganmu. Mohon Tuhan untuk kali ini saja, lancarkanlah hariku bersamanya, hariku bersamanya. Masih di acara ABC Show. Masih soal melukis nih, ada Kang Teddy dan Bang Gaye. Mislo siap? Udah selesai? Udah dong. Cepet banget Mislo. Iyalah. Kang Teddy gimana nih Kang? Udah. Oke. Colek. Genit dah. Lucu, mirip Duta ya? Duta siapa? Duta Silaun Seven. Mislo hari ini cantik deh. Kayak apa? Kayak badut. Oh. Hari ini doang sih Mislo. Terus biasanya kayak apa? Nggak cantik. Kayak kaleng rombeng. Dan waktunya udah habis nih ya, siap ya? 3, 2, 1 habis. Oke, boleh disimpan ya? Nggak boleh lagi. Ya, tapi nomor 10 belum kelar. Ujian kali ah. Coba bos bisa ditunjukin ya lukisannya masing-masing dari Bang Angga dulu deh. Bang, bisa dilihatin enggak? Jangan. Ini maknanya apa Bang? Ini karena hatinya Kang Teddy sedang berbunga-bunga. Wih, inspiratif ya. Namanya juga jual seni udah melekat. Apa aja beli Bunganya bagus. buat Miso kali. Enggak apa-apa. Gedean lu. Terus Kang Teddy gimana nih Kang? Oh, tepuk tangan dulu dong untuk Kang Teddy. Ih, lagi marah. Itu apa Kang? Maksudnya Kang? Wah, cuma wajah aja. Wajah dengan ekspresi tertentu. Jiwa seni yang udah melekat, nggak bisa dibohongin. Nah, ini nih dari tadi nih yang sibuk nih. Bisa dilihat nggak Miso? Oke, saya akan Kita bangun. Saya akan menampilkan ini gambar nan amazing, nan cetar. Jeng jeng. Bagus kan? Ini apa itu sate? Kok nanya sih? Tusuk gigi lu ya? Ini tuh Undur-undur pohon stroke ya? kelapa. Udah seru. Iya, pohon kelapa itu maknanya tuh banyak banget. Bisa dimanfaatin apa aja, mulai dari daun, pohon, dan buahnya. Pasti inspiratif ya. Itu ini buahnya. Miss Bang. Tangan lu dong buat Miso. Udah nih? Ya udah gitu Oh aja. iya. Miss Wo punya sesuatu nih buat tamu-tamu Apaan, inspirasi Miss Wo? kita. Ini buat Kang Teddy. Oh, iya, Ini buat terima kasih. Bang Angga. Colek. Apa ini? Itu buatan Miss Wo sendiri. Dapat dari mana? Iya dong, Miss Wo kan tinggal di luar negeri. Jadi Sering jalan-jalan ya? iya dong. Nggak beli di belakang doang. Miss Mau. Kok Miss Mau-nya gede sendiri sih? Apanya nih? Enggak. Wait, oke. Tepuk tangan lu dong buat kita semua. Oh iya, by the way dijaga ya Kang Teddy, Bang Angga. Terima Supaya kasih. ingat sama Miss Wo terus. Makasih Miss Wow. Kasih Miso. Oke. Dan pemirsa, ini salah satu pertanyaan terakhir buat Kang Teddy dan Bang Gaye. Ada nggak sih pesan-pesan untuk seniman kita ke depannya itu? Dari Bang Angga dulu dah. Oke. Pesan dan kesannya. Yang penting sih jangan sombong, apalagi kalau sampai kosong. Dari Kang Teddy? Aduh. Terus lakukan, terus berproses, lakukan saja. Wow, tepuk tangan lu dong. Dan kalau pesan dari saya pribadi untuk seniman-seniman yang ada di seluruh Indonesia, tetap semangat, selalu berkarya, apapun hasilnya, tetaplah bersyukur. Dan
Nggak kerasa nih ya pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Kini waktunya saya, Aditya Najwa, dan kru yang bertugas harus pamit undur diri dari ruang layar kaca Anda. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di waktu dan jam yang sama. Hanya di acara kesayangan kita semua, ABC Show! Makasih Bang. Sungguh percuma saja ku mencintainya tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati.